شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kita buka Aqidatul Awamnya, silahkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil insani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalam. Nah ini nanti kita harus rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling enggak kenal yang intinya dulu. Coba, Nabi ayahnya bernama siapa? Abdullah. Abdullah punya ayah lagi namanya Abdul Muthalib punya ayah lagi namanya Hashim. Hashim punya ayah lagi namanya Abdul Mana punya ayah lagi namanya Qusay punya ayah lagi namanya Kilab. Ya, itu nanti kamu harus tahu ya. Kamu sama artis kenal gak? Kenal semua. Kamu yang artis yang kenal siapa? Ya. Sama artis kenal banget, sama nabinya enggak kan? Kenal. Padahal itu yang menyelamatkan kita, ya. Jadi harus tahu tuh silsilahnya Nabi, ya. Kemudian ibunya Nabi namanya siapa? Siti Aminah, ya. Itu Aminah terus, ya. Itu harus tahu silsilahnya ibunya Nabi. Kemudian anak-anaknya Nabi. Anak Nabi ada berapa? 7. Siapa aja? Ayo 7. Anak Nabi siapa? Yang laki ada berapa? 4. Coba yang hafal lagunya siapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Terus 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus itu harus hafal, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, ya. Jadi anak Nabi ada berapa? 7. 1 yang laki dulu Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Yang perempuan Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummi Kulsum, terus Fatimah. Di antara anak Nabi, ya, yaitu yang 3 laki-laki 4 perempuan, yang mempunyai keturunan terus adalah dari Sayyidatina Fatimah. Yang lainnya, ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal duluan, ya. Meninggal, ya. Yang meneruskan hanya Fatimah, ya. Fatimah anaknya Nabi nikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu siapa? Sahabat
Nabi. punya keturunan namanya Hasan dan Husain, ya. Nah, itu nanti Hasan dan Husain punya keturunan. Ya, Hasan itu punya keturunannya di daerah sekitar Maroko, Syria, ya. Husain itu punya keturunan yang sering dikenal dengan nama Habaib, ya. Para habib-habib itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain, ya, alaihis salam, ya. Itu Sayyidina Husain punya anak terus, ya. Nah, itu yang menurunkan para habib-habib itu kebanyakan di mana? Di daerah Yaman, Malaysia, Indonesia, ya. Itu keturunan para habaib dari jalur Husain. Dari jalur Hasan adalah ke daerah mana Maroko. Biasanya gelarnya Sayyid, ya. Sayyid itu adalah keturunan dari Hasan, ya. Nah, itu yang perlu anak-anakku ketahui, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana silsilahnya Nabi itu, ya. Terus sampai sekarang. Oleh karena itu, muliakanlah keturunan-keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu popnya harus hafal, ya. Siapa tadi? Anak-anak Nabi. Istri Nabi apa enggak? Istri Nabi ntar dulu, ya. Si Nabi itu ada 11, ya, ada yang mengatakan juga 12, ya. Itu istri Nabi, ya. Semuanya adalah ibu-ibu yang soleha. Amin ya robbal alamin. Ya, pelajaran kita untuk kelanjutan Aqidatul Awam sampai di sini, ya. Silakan nanti kamu baca, ya, tentang kisah-kisah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada sambutan Pak RT, ya, mau disampaikan, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang di Palestina itu sekarang nih, sampai yang udah kebom, dia masuk rumah sakitnya dibom juga. Tuh, saking memusnahkan. Kita di sini di dunia ini gak semuanya berita tuh kesebar sampai ke sini. Gak sebar sampai ke sini, kenapa? Nanti umat muslim akan marah nih, karena umat muslim ini sedunia ini banyak, cuma kenapa yang dekat-dekat itu gak peduli? Di dekat-dekat Arab itu, negara-negara Arab itu sama-sama muslim. Ada Qatar, ada Kuwait, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Saudi Arabia. Spanyol. Kalau Spanyol bukan. Kenapa mereka nggak berani berperang melawan Israel? Karena Israel ini juga dibantu, ya. Ya, dia dibantu sama tenaga pendukungnya, yaitu Amerika. Jadi di Israel itu dia punya kekuatan, ya, teknik perlindungan namanya dome. Jadi kalau diserang sama roket atau nggak sama peluru, sama pesawat, ditembakkan ke negaranya itu, ditembakkan lagi dengan ininya, pertahanannya, ya, dengan dome itu. Memang waktu kemarin, waktu lawan Palestina, para pejuang Palestina atau dikenal juga Hamas, dia hanya menggunakan roket-roket kecil, ya, bazooka. Tapi sekarang dia saat melawan Iran, dia kena batunya dia. Karena Iran merupakan produsen peluru kendali di sana. Rudal-rudal yang sudah menggunakan satelit dengan balistik, ya, itu diproduksi di sana. Walaupun dia negaranya pernah kena embargo dari dunia, ya, dari PBB, bahwa dia menggunakan nuklir untuk senjata perang. Tetapi
dia tetap bisa naik negaranya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia ini kita pernah perang nggak? Hah? Dulu kita pernah perang. Dulu kita perang melawan siapa saja penjajahnya. Coba yang tahu angkat tangan. Siapa aja? Ada yang Belanda. Terus apa nih? Jepang, ya betul. Tapi apakah kita sekarang sudah merdeka? Halo? Sudah merdeka belum sekarang kita nih? Sudah kaya belum? Pendidikannya sudah bagus belum? Di sini ada yang nggak sekolah nggak di sini? Coba angkat tangannya nggak sekolah. Ayo, nggak usah malu, angkat tangan aja. Pemerintah itu menjamin pendidikan untuk warganya, dan dana untuk pendidikan itu sangat besar. Sekarang dana pendidikan itu melebihi dari hampir sama dengan dana kesehatan ya Pak ya. Tetapi kalau kita nggak memanfaatkan sampai ninggal sekolah, ini sebenarnya bukan dananya nggak sampai. Kadang-kadang si anak-anak ini juga nggak ada yang niat. Tadi nggak sekolah, mau niat sekolah nggak nih? Lu yang angkat tangan tadi. Ayo, mana tadi yang nggak sekolah tadi? Ya sini. Maju. Mana lagi yang nggak sekolah? Ini udah sekolah belum nih? Sini. Nah, duduk sini aja. Sekarang umurnya berapa nih? 14 itu udah SMP dong. SD udah lulus belum? Udah. SMP, masuk SMP nggak sekolah? Oh, pas naik kelas, jadi kelas 1 SMP baru ini berarti ya. Mau sekolah lagi nggak nih? Nah, kalau mau sekolah lagi sebenarnya semua anak ini punya, dari kalau nggak dari lingkungannya, orang tuanya masih ada semuanya. Ya, tinggal ibu nanti bikin surat ini ya, keterangan nggak mampu ya. Ntar biar diajukan ke sekolahnya yang dituju, ntar bisa tuh dia. Ini masih punya KIP kan? Sebenarnya semua anak Indonesia yang apalagi yang nggak mampu punya KIP. KIP itu kartu Indonesia Pintar ya. Itu merupakan ibaratnya asuransi pendidikan yang di cover pemerintah untuk nih. Jadi alasannya nggak sekolah itu misalnya nggak ada bayaran, itu bisa coba diinin dengan ketua lingkungannya atau dengan sekolahnya bagaimana. Dan kalau bisa dulu waktu SD ini nggak bayar. Pondok gede tuh kemarin kayak pondok Fortune tuh kayak gede. Jadi ntar coba urus surat keterangan nggak mampu ya, diajukan. Ada lagi mana? Ini juga ke sekolah. SMK gitu. Iya, diurus juga ya surat keterangan nggak mampu. Ntar di ini sampai ntar keluar KIP gitu. Kalau udah keluar KIP itu jadi ntar kita ibaratnya punya asuransi buat pembayaran pendidikan ya. Ntar kalau susah, ini RT berapa sih? RT sini. RT 3. Kalau nih, saya di RT ini sekarang. Berarti tersampaikan RT ini. Sekolah bakal meng-cover nih kalau ada surat keterangan nggak mampu. Terus sekolah sekarang juga ada Permendikbud yang baru nih. Dulu kan kita dibatasi nih, ada zonasi nih 2 nih. Kalau udah di kota Tangerang Selatan nggak bisa nih Pak, walaupun rumahnya dekat, tinggal nyebrang doang tuh.
Sekarang zonasinya diperbarui, dia boleh nyebrang dari jarak terdekat aja, radius terdekat. Kalau dulu kan kalau udah pindah kota Madia nggak bisa, sekarang udah direvisi begitu. Tapi banyak orang tua yang belum tahu nih untuk ini nih. Jadi bisa dikasih tahu ya orang tuanya. Juga lanjut sekolah, terjadi enak-enakan aja. Ini perjalanannya panjang nih, karena kan kita udah merdeka. Tapi kita masih dijajah nggak nih sekarang nih? Coba. Kita nih masih dijajah. Lihat nih, anak-anak aja nih berantem nih. Halo? Halo? Di sekolah diajarin berantem nggak? Nah, ini kan di sini diajarin ngaji, diajarin adab yang baik, etika yang baik. Ikutin Pak Ustadz ngajar, pengurus ngajar di sini, sesepuh ngajar di sini, supaya kita dapat apa nih? Ayo dapat apa? Dapat ilmunya. Ilmu bermanfaat gak di sini nantinya? Nah, bermanfaat. Kayak tadi tuh saya balik lagi tuh ke perang Iran sama Israel. Nah, kalau Palestina ditutup terus tuh kayak gitu, digempur terus sampai rumah sakitnya aja dibom. Gimana orang mau belajar, anak-anak mau belajar? Bisa nggak belajar kalau semuanya hancur? Bisa makan enak nggak? Nah, sama aja kiamat nggak kayak gitu? Nah, kalau semuanya nggak ada, udah hancur semuanya. Ini di sini kalian enak nih, tuh. Ada yang hancur nggak di sini rumahnya? Mau dikirim ke Palestina nggak? Mau nggak? Nah, makanya di sini orang dikasih fasilitas, tempat bagus, sehat. Masih mau belajar atau mau perang? Ayo. Ada yang mau pilih perang? Ayo angkat tangan. Kalau pilih perang kita kirim ke Palestina sekalian. Ayo. Di Palestina nih, anak-anak yang udah kena bom itu dia tiap malam masih belajar, masih ngaji. Mereka bisa hafal, anak kecil segini-gini nih, SD kelas 1, kelas 2 bisa hafal 10 juz, 20 juz. Karena apa? Di sana nggak ada apa? Handphone nggak ada ya, sono ya. Handphone nggak ada, TV ada nggak? Nggak ada. Gimana TV-nya ada? Orang stasiunnya udah hancur semua. Jadi kita ini belajar fokus ya, fokus. Jadi nggak, kita dijajahnya Indonesia itu nggak hanya dulu perang ya. Kita dijajah sekarang pakai apa? Pakai handphone, pakai televisi, pakai internet, karena pemanfaatannya tidak benar, tidak sesuai yang kita inginkan mendapatkan informasi, tapi sekarang tidak, untuk mendapatkan hiburan. Jadi sehari-hari kalau disuruh orang tuanya lagi main handphone, habis sholat, ntar dari zuhur tuh udah pengen maghrib, habis sholat, tar, akhirnya sampai isya belum sholat juga tuh, zuhur, asar, maghrib. Sekarang kalau kiamat itu yang dihitung apa? Amalnya. Kalau sholat itu utama nggak? Kalau amalnya nggak ada, bagaimana tuh? Masuk apa nantinya? Nah, masih mau main handphone apa sholat? Sholat lah. Alhamdulillah di sini kita dikasih, ini anaknya badannya ada yang gede, ada yang kecil. Di Palestina boro-boro dia mikirin badan gede, badan kecil. Makanan aja nih dikirim nih
Indomie satu bisa bertiga, bisa gemuk nggak tuh? Nah makanya kita di sini dikasih nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat udara yang bagus, masih baju yang layak. Ini pagi-pagi kita suruh sholat subuh, bangunnya 6:30. Semalam kenapa? Karena nonton sampai malam, main handphone sampai malam. Padahal, halo, dengerin. kalau rezeki itu dibukanya saat subuh. Kenapa saat subuh? Karena subuh itu udaranya dingin, orang-orang tuh pada senang tidur, pada senang masih di bawah selimutnya, di bawah kainnya. Kalau kita sudah males bangun pagi, rezekinya dapat kan nih? Orang dapat. Dapat. Tukang nasi uduk aja dagangnya pagi. Kalau udah kesiangan jam 9, apalagi tuh nasi uduknya enak, kebagian nggak nih? Orang bagian. Nah, Orang bagian. itu baru orang dagang. Kita balik ke makhluk yang lain, kayak hewan, burung, ayam, itu keluarnya kapan? Pagi kan? Pagi jam 2. Mereka aja bisa keluar pagi-pagi. Burung tuh keluar pagi-pagi, nyari makan, minum madu dari bunga. Ayam makan tuh dari sisa-sisa makanan. Ini hewan aja bangunnya udah pagi-pagi tuh. Kenapa manusia bangunnya siang? Rusak. Susah. Mau dapat makanan nggak? Mau dapat rezeki nggak nih? Mau dong. Nah, balik lagi nih. Kalau kita keenak-enakan gini terus negara kita ini jadi terjajah nggak nih? Kita terjajah nggak nih kalau gini nih? Halo? Halo, Nek. Ayo. Kalau kita jadi nggak maju, nggak pinter, nggak bisa bikin pertahanan buat negara kita bakalan hancur nggak negara kita nih? Nah, sementara kita dengan nonton hiburan, kita berantem sendiri dengan teman-teman kita sendiri. Udah gitu kalau nggak berantem, kita ngelawan sama orang tua, kabur, nggak sekolah. Mandul. Emang sekarang enak dia masih muda bisa lari ke sono sini masih dibiayain orang tua. Nanti begitu kalian sudah orang tuanya udah, ini kan anak yatim piatu, ada yang orang tuanya bapaknya udah meninggal kan, atau ibunya udah meninggal. Nah kalau bapaknya udah meninggal ngerasa nggak nih? Coba. Rasa Kan banget. berarti kan penghasilannya berkurang nih. Kalau kalian Senyum. mau membanggakan orang tua, kalian pikir gak hanya di masa ini, coba pikir buat ke masa depan. Karena makin hari nih kehidupan tuh gak makin mudah. Kayak sekarang nih, kita masuk untuk melamar kerja nih dari ke Indomaret kayak gitu, yang mudah-mudah aja tuh. Pendidikannya mesti apa nayo SMA. Emang bisa kita nggak sekolah terus bisa ngelamar ke Indomaret? Kalau kita nggak pintar, dari sekarang kita bukan jadi badung, kita latih kemampuan kita nih. Kadang kan manusia ada yang ini susah belajar ya, dia susah belajar nih dengan teori, dengan buku, tapi dia punya satu keahlian. Misalnya si siapa nih, si Jikri ya. Kamu mau dikit? Jikri. Dia kan kalau suruh duduk diam susah nih. Kamu bisa nari ya? Itu tadi joget-joget mulu begitu. Nah
bisa aja kamu ntar jadi penari. Ayo. Nah, jadi jangan malah mukulin teman-temannya, jangan. Nah, nari-nari gitu aja, ntar bisa belajar tuh. Pokoknya puasain satu hal yang kalian mampu, tapi yang baik ya, bukan yang buruk ya, yang nanti bakalan bermanfaat. Ayo pikir, karena semua orang itu gak bakalan bisa segalanya, pasti satu yang dikuasain. Nah, kalian mesti tahu tuh dari dalam diri kalian apa yang mesti dikuasain tuh. Misalkan orang gak pinter tapi dia tekun, rajin, nah itu terus tuh. Tetapi kalian juga semua harus jaga nih kelakuan. Karena orang Indonesia, orang Muslim itu yang utama adalah adabnya. Kalau adab kita sudah tidak baik, halo, Aduh, percaya. kalau udah nggak baik, nantinya bagaimana nih? Nggak diterima di mana-mana nih. Coba misalkan masuk ke rumah makan, duduknya di meja, boleh nggak tuh? Ayo. Nah. Terus habis dari rumah makan, selesai makan langsung kabur, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nah, Harus kan bayar. ada adabnya. Kita lihat nih di Bali, kenapa di Bali itu terkenal banyak turisnya? Di Bali itu orangnya ramah di sana. Jadi anak kecil-kecil gini nih ketemu turis tuh menyapa dia, senyum. Hai, hello. Terus dia bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang itu, walaupun dia anak kecil ini nggak belajar bahasa Inggris di sana. Si bule-bule itu bahasa Inggrisnya masih, tapi karena terbiasa dia menyapa, salam, bisa bahasa Inggris, bisa good morning, good night. Itu makanya kita semua kita biasakan. Kalau nggak semua kebiasaan itu kita biasakan, maka akan hilang ininya. Misalkan yang mau belajar ya benar belajar. Jangan. Nih kita lihat ya peperangan di Palestina nih, hasilnya nih, akibatnya nih kalau perang nih. Kalau kita masih mau males-malesan nih. لا غالين اشتريتوه Dihancurkan ke rumah ini. Tahu nggak ada rumah kebakaran ini? Iran meluncurkan rudal nih. Rudal ini udah nggak bisa didetek nih sama si domnya Israel, karena rudal ini rudal balistik ya, dia dikontrol dengan satelit, jadi bisa diarahkan langsung dengan remote dari pangkalan rudal oleh Iran. Dan si Israel berpikir ya bahwa Iran itu sama ke Palestina, senjatanya hampir manual, tapi ternyata enggak. Dan ternyata dia gudang senjatanya sangat banyak dan paling banyak di Timur Tengah. Nah makanya dia langsung langitnya tuh
muncul kayak bintang-bintang. Tapi bukan bintang, itu adalah rudal yang mau menghantam ke kotanya, menghancurkan tuh. Tetapi kalau orang Muslim itu berperang dengan akal sehatnya. Jadi yang dihantam tuh bukan seperti si Israel tuh, dia dihantam rumah sakit, sekolahan, dia dihantam ya markas perangnya dia, badan intelijen dia. Kalau si Israel tuh dihantam semuanya tuh, yang dihantam rudal dia. Dia dihantam rumah sakit, sekolahan, rumah-rumah sipil. Padahal di perjanjian perang tidak boleh menghantam fasilitas umum kayak gitu. Nah, tuh kayak bintangnya gitu. Tuh coba kalau terjadi di sini kayak gimana? Di sini tuh Indonesia nggak pernah bikin bunker. Di negara-negara itu udah bikin bunker. Jadi bunker itu rumah dibolongin bawahnya, bikin kayak basement. Dia ngumpet di situ semua. Jadi kalau rumahnya di atasnya hancur, dia di bawah semua. Ayo, serem gak dengan perang tuh kayak gitu? Nah, efeknya apa ke negara kita? Iran perang sama Israel tadi kan udah di berita dikasih tahu tuh. Amerika ikut dengan Israel. Tapi Iran itu nanti dibantu dengan Rusia sama Cina. Kalau semua sudah perang itu jadi apa? Perang dunia ketiga. Kalau dunia ketiga udah perang, semua negara di seluruh dunia bisa perang. Udah perang jadinya apa nih? Itu jadinya kiamat. Yang tadi sudah diterangkan Pak Ustaz. Nah, kalau udah seperti itu, kita udah ada nih, udah ada peringatannya nih, warningnya. Masih kan kita mau asal-asalan untuk nih, nggak mau belajar, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, masih nggak mau kayak gitu? Halo, masih mau ngaji apa enggak? Mau sholat yang teratur nggak? Nah, jadi kita ya, kalau udah kayak gitu, kalau udah ngaji yang bagus, sholat yang bagus, itu punya ilmu yang bagus, nantinya kita udah punya modal untuk nanti kalau bila ada bencana. Ini anak-anak cowok nih, mau gak nih sholat yang bener nih? Hah? Masih malas-malasan gak? Ya anak perempuan gimana? Siap sholat yang benar? Ya, ini udah mulai, efeknya sudah mulai ngerempet ke sini-sini juga nih. Karena kalau udah perang di sono, banyak yang hancur di negara Timur Tengah. Pasokan minyak itu adanya di Timur Tengah. Begitu pasokan minyak tersendat dari sana, bensin di sini jadi mahal. Kita bensin di sini semuanya hampir impor. Mau Pertamina, mau Shell, mau bensin-bensin yang lain, itu impor semua dari negara itu. Kalau itu pasokannya nggak ada, bensin yang sekarang harganya 13.000 bisa aja nanti tembus 100.000. Kalau bensin itu 100.000 harganya, harga kebutuhan pokok naik semuanya. Bisa-bisa cabai yang harga sekarang 40-50.000 bisa sampai 200.000. Itu cabai aja udah segitu. Apalagi yang lainnya kayak beras. Otomatis kita dibikin hancur juga karena peperangan itu. Emang nggak efeknya langsung ngebom ke negara kita, tapi efeknya ini dari imbas dari itu semua.
Jadi kita jangan tenang-tenang aja di sini. Kita perbaiki amal ibadah kita, kita perbaiki sholat kita. Jadi kalau efeknya sampai kayak gitu, pernah kejadian dulu tahun 98 dari rejim Orde Baru peralihan ke rejim reformasi. Dikasih kebebasan orang Indonesia, akhirnya apa? Penjarahan di mana-mana. Tuh mal-mal dulu sampai kebakar semua, ada yang mati di situ semuanya. Tapi apakah warga itu pada banyak duitnya, banyak barangnya? Enggak, malah jadi hancur semuanya. Itu pernah kita alami. Nah sekarang nih efek global nih lebih besar nih. Ini ntar banyak, kalau emang itu terjadi perang mah, itu bakal banyak orang yang miskin semiskin-miskinnya. Dan yang kaya kemungkinan juga bisa dijajah sama yang orang luar. Maka itu anak-anak sekalian, karena kita udah dikasih peringatan sama Allah nih melalui perang ya, kita perbaiki nih amal kita, sholat kita. Nih cowok-cowok nih masih mau ninggalin sholat kan nih? Ya. Hah? Gak ada yang jawab nih cowok nih. Ya. Halo? Pada mau sholat yang bener kan nih? Mau ngaji yang bener gak? Jangan sampai ntar kalau udah ada kejadian, udah diperingatin gini, kita gak punya amal di akhirat nanti. Mungkin itu aja ya anak-anak sekalian. Saya cuma menyampaikan fakta-fakta yang ada nih sekarang nih. Dan mungkin ini menjadi pembelajaran kita agar kita nih sudah bisa membenahi nih amal kita. Jangan sampai kita kalau udah kejadian malah, kalau orang gak punya ilmu nanti kalau udah benar-benar kejadian ini kita kalah kabut semua nih pasti, lari ke sana lari ke sini, akhirnya sholat enggak, ngaji enggak. Coba di Palestina itu anak-anak kita yang udah kena bom tuh, dia masih ngaji, dia masih sholat walaupun makanannya dikit, minumannya dikit. Yang penting tuh akidah kita nih tetap kuat. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau emang itu agak seram, tapi emang itu kenyataan yang ada supaya kita bisa belajar dari kenyataan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. These my dollars make it hurt.